Menakar itu menganggap oh ini dia sudah mulai meningkatkan produksi dan penjualannya. Ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, nanti saya ini kembangkan lagi kata-katanya nanti. Ya, nanti. Tapi kalau lewat marketplace pernah nyoba ya? Bisa? Belum pernah ya? Sekali-sekali pakai nyoba ini sosial media pakai barang. Itu gampang kok itu. Apalagi kita menjual sesuatu yang baru itu ataupun pemasaran itu lewat sosial media itu juga kayaknya cepat. Gitu nggih, Mbak Zaskia. Nanti saya akan kembangkan lagi. Saya kan butuh cuman informasi awal sehingga nanti saya juga akan memperbanyak nanti kalimatnya. Nah, nanti saya akan kembangkan nanti. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu gini nggih. Ini informasi tambahan karena yang berkait dengan bantuan-bantuan seperti ini kayaknya maklar itu sangat banyak berkeliaran di informasi-informasi itu. Jadi triknya kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan banyak bantuan itu karena di pemerintah itu kementerian itu banyak. Di antaranya adalah Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian juga menyediakan bantuan dana bagi para petani. Terus kemudian Menteri Pertanian. Terus kalau yang ini kan Kemenaker. Kemudian di samping itu juga sosial juga menyediakan. Jadi agar kita terhindar dari maklar itu sering-sering akses. Lihat di beberapa website ya. Biasanya punya website. Nanti jika ada informasi bantuan, nanti saya akan ngirim di grup nanti. Kemudian saya juga dengar informasi itu di pertanian juga memberikan bantuan. Nanti saya akan nge-share ke penjenengan semua, sehingga jenengan itu tidak berdasarkan informasi dari kelurahan atau dari desa. Jenengan langsung tahu dari webnya. Alangkah baiknya jika langsung dari webnya, itu lebih enak, lebih aman. Jadi kalau lewat kayak pejabat atau di kelurahan atau desa itu biasa mereka minta fee dia. Nah, jika tidak lewat situ, Bapak Ibu akan aman di situ. Nanti akan saya share nanti link-linknya itu. Nanti saya akan carikan informasi-informasi terkait dengan bantuan-bantuan. Nanti akan saya share di grup sehingga para TKM UMKM ini terhindar dari calo dan oknum. Ya, karena oknum ini kan mengambilnya itu nggak sedikit. Bahkan lebih besar daripada penerima, lebih besar dia oknumnya daripada penerima. Ya, contohnya seperti ini, guys. Ya, ada yang nerima 1 juta, ya oknumnya 4 juta dia. Padahal nggak ngapa-ngapain dia, hanya modal nyampaikan informasi saja di situ. Itu jenenge ya tegoan itu. Saya lanjut, guys, untuk berikutnya yang belum siapa ini? Ada yang belumkah ini? Untuk Pak Imam ya, Imam Bahrudin. Oke, sebentar ini saya share dulu Imam Bahrudin. Nah, mana tadi? Oh ini. Sudah terlihat ya? Belum? Oh ini nih. Pak Imam Bahrudin, sebentar. Ada kok ini, Imam Bahrudin. Imam Bahrudin. Untuk mungkin Imam ini sering ketemu ini As'ad mungkin bisa titip omongan lah. Mungkin dia punya strategis apa. Itu ini menyediakan jasa potong rambut dan pijat refleksi ya itu. Jadi ini sudah saya tulis, sudah saya kembangkan, mungkin nanti saya akan kembang lagi di peningkatan pelayanan potong rambut maupun pijat refleksi ya. Gitu nanti kan kalau saya lihat ya di Lazada itu alat pijat itu kayaknya murah, sekitar 200-an. Mungkin untuk menghemat tenaganya Pak Imam ya mungkin belikan alat pijat itu sehingga tidak perlu pakai tangan, cukup motong saja. Jangan sama pijatnya, kayaknya sih terlalu berat itu. Gitu. Jadi ini harapan kedepannya memiliki ini kursi duduk yang langsung mijat itu ya. Gitu. Tapi kalau kursi yang mijat biasanya tiduran itu. Oh gitu ya. Oh iya ini maaf ini jaringannya nggak jelas ini.
Halo, sudah. Mohon maaf ya, putus lagi nih sinyalnya. Oke, maaf. Wah, ini waktunya bayar lagi nih. Oke. Padahal kemarin bayar. Jadi strateginya apa nggih? Kira-kira ke depannya? Rencana strateginya? Sebentar. Kurang besar ini. Sebentar. Kurang besar ini suaranya. Oke, saya besarin dulu. Oke, nggih. Monggo. Oke, berarti peningkatan fasilitas, nggih. Nggih, sekejap. Peningkatan fasilitas ini ya bagi konsumen ya. Nah, peningkatan fasilitas bagi konsumen, nggih. Selain itu apa lagi, nggih, strateginya? Oh gitu, nambah alat ya. Penambahan alat cukur, nggih. Cukur dan itu enggak, ini aja saya butuh kata kuncinya saja, nanti kalimatnya akan saya kembangkan. Menambah alat cukur dan itu nggih, fasilitas sudah ya, fasilitas kayak nggih, itu aja saya rasa. Nanti ini kan saya akan kata-katanya akan saya tambahkan nanti. Saya butuh kata kuncinya saja. Ada lagi mungkin selain ini? Saya rasa sudah ya. Oke, sudah nggih. Oke, ini sudah cukup. Yang lainnya mungkin yang belum? Ada yang belum? Aduh, putus lagi nih. Waduh. Waduh. Pedot meetingnya. Yes. Repot ini. Ya iki enggak. Koneksi wifi ini ku los. Pedot. Ku jenenge pedot kampret iki jenenge. Pakai data iki, sedangkan butuh iki terus koneksi. Wis. Kemarin beli 6 kubik aja, ini yang terakhir beli 6 kubik, sebelumnya kan 2 kubik rusak. Ada nih 20 kubik kira-kira lebih ya kan? 1 kubiknya 600,
isi 83 biji Dok. 83 biji, harganya 630. Kan begitu ada sing gampang meruntul tuh, belum dipapis kata-kata apalagi turun dari apa pickup gitu. Makanya ini kemarin kangen, ini enggak beliau sing merek ini sapi aku saya ganti 630 itu biasa sekitar 600 selisih 30.000. Gampang patah itu kadang memang harus meruntul gitu. Tujuannya cepat, harusnya cepat tuh melawan itu satu batarnya kan 50 dan 6 ya 60 ya. Tadinya bata merah berarti 6 bata merah. Ya ada sudah itu kamu Spesial apa? aspirasi yang keluar dari rumah kan kudu saya di anu pastinya sudah bes kena angin saya bilang Nyawa apa-apa itu. Soalnya yang sebelah rumah saya tempat membuangi apa membuangi bekas tembukan itu kan dia minta saya nggak bisa buang ke situ repot, kita ngangkut aja buang, misalnya saya nggak mau kemana dia sekali ngangkut 200 Pak, buang sampah bekas apa tuh bongkaran tembok itu loh 200 ribu buang di kebun kan misalnya bekas itu berapa merah bekas sebelah bongkaran kan saya mindahin sampah ya sama dengan mindahin sampah bayar udah 200 ribu nanti LLM senampi 50 ribu berapa orang terus akhirnya ya sudah saya gitu daripada saya jomblo kami sebagian sudah tak buang di kebun karena bingung Bu juga mau buang kemana itu loh kan waktu itu kan pojok-pojok ini kan dibongkar itu dipasang apa tuh besi-besi bongkarannya banyak bisa dibongkaran itu bongkaran itu terus bongkaran pondasi yang depan itu bekas apa itu di belakang pagar di belakang itu di sini nah kamu sudah udah ke depan sekarang di belakang sudah depan ke sebelum proses yang biru itu namun sampai mau jadi ngejar ini Sik mari ngene iki wis mari iki. Yombo kalau kita di belakang itu atasnya dapur sudah rapat sudah ke atasnya dapur ya dapur sampai ke kamar yang dua itu pinter ya sudah ke atap Wis sik. Lutut. Fuck. Nggak ada orang nggak ada manten. Nggih. Jadi saya membuat per minggu ini saja 3-4 kali per minggunya itu jadi dalam artian bahwa usaha ini betul-betul dijalankan sehingga dapat order dan juga oke tadi sebentar saya ini sudah saya pakai data. Nah ini nggih sudah terlihat nggih di layarnya yaitu untuk Ibu Miftahul Rofiah ini tujuannya kegiatannya adalah pengadaan barang dan stok barang nggih. Jadi mengadakan dan stok gitu nggih.
Jadi di antaranya adalah jilbab. Oh ini ada yang nggak pas ini ya. Ini apa saja nggih pokok kegiatan yang dilakukan itu. Selain jilbab termasuk ya seragam ya, seragam sekolah, kemudian jilbab lokasi sekolah, dan yang memesankan ya, itu. Kemudian ngecek barang. Selain itu apa saja kayak ini ya, pokok kegiatan yang dilakukan apakah sudah cocok ya. Jadi saya membuatnya seperti ini. Kemudian ada penanggung jawabnya ini, kemudian per minggu itu ada tergantung dari pesanan. Oke, jadi harapan kegiatan pokok depannya adalah pokok produksi sendiri seragam, beli bahan diserahkan ke tukang jahit. Jadi ini menyerahkan tetangga harapannya ya ke depannya, jadi bisa memanfaatkan tetangga yang membantu produksi seragam tersebut. Kemudian 20-30 setel pakaian ya. Apakah cocok ya ini Bu Miftahul ya? Apakah kurang? Ini apakah kurang ya? Dari rencananya apakah lebih ya pesan seragamnya? Sampai 100 gitu. Ini sampai 100 setel gitu. 50 sampai 150 gitu. 150 setel pakaian seragam. Gitu nggih. Kemudian produksi kaos, kemudian beli bahan, kemudian desain 1-5 bulan seperti ini nggih. Nah, ini adalah rencana terarah dan terukur. Oke. Kemudian untuk strateginya, apakah sudah punya strategi nggih jenengan? Jadi usaha jenengan itu memiliki strategi. Jadi agar ini terus berkembang, apakah punya strategi sendiri untuk pengembangan ini? Kalau memang sudah ada dituliskan, mungkin saya tuliskan di sini. Bisa saya tuliskan. Sebentar ya, strateginya pakai masih gimana? Kurang ini ya, kurang jelas ya suaranya. Mungkin bisa lebih dekat mungkin ya, agak besar mungkin suaranya. Jadi di tempat saya itu kurang ini ya, kurang jelas suaranya. Ya sebentar. Oke, sudah. Oke. Sudah. Selama ini masih door to door gitu Pak ya. Selama itu ditawari. Door to door nggih. Gitu. Nggih. Selama masih seperti itu. Nggih, terus gimana lagi? Inginnya kita ya lebih berkembang lagi, tapi belum tahu strateginya. Oh, belum tahu, belum milih strategi ya. Mungkin nanti bisa melalui ini ya, apa istilahnya, ada dibuatkan website ya. Apa perlu website atau strateginya mungkin lewat ini, sosial media. Mungkin seperti itu Ya ya, sosial media nggih. Sosial media sehingga nanti jenengan bisa memasarkan itu melalui kayak Tokopedia, bisa Lazada. Itu nanti website tersebut bisa ngelink ya. Jadi pada saat orang itu pesan, dia langsung ngelink ke Tokopedia ataupun ke Lazada atau ke ini nggih, atau ke
yang lainnya ya, yang berbasis sosial media, sehingga ini pada saat transaksi pun ibu tidak menerima langsung uangnya. Jadi masuk dulu ke Tokopedia atau ke Lazada, sehingga nanti jika ada komplain dari pakaian tersebut, ada yang rusak, ada yang tidak bagus, sehingga nanti akan tersimpan dulu selama 1-2 hari di Lazada. Nah, setelah tidak ada komplain, baru Lazada itu akan menyerahkan uang tersebut ke rekening jenengan. Nah, nanti itu biasanya ada pendampingan tersendiri nggih, agar jenengan itu mempromosikan produk ya. Jadi sini saya tulis nggih untuk promosi produk ya. Untuk promosi produk ya. Produk itu melalui sosmed ya, melalui sosmed tuh, yang lain kayaknya masih sibuk. Oke, ini saya mau buka tentang ini. Campaign juga bisnis. Oke, baik lagi Bu Nani. Ini jenengan kayaknya sih belum nih yang ini. Untuk rencana strateginya kira-kira apa rencana Ibu ya? Jenengan punya angan-angan apa gitu nggih, agar nanti bisa rencana strategisnya kira-kira apa yang menjadi ini ya, yang menjadi sehingga nanti usahanya itu menjadi maju. Selain ini ya, selain apa namanya, selain usaha ya jelas modal itu sangat penting kan ya. Modal harus, kalau berdagang itu modal harus besar, modal yang cukup guys, cukup. Okay. Kalau saya rencana kedepannya meningkatkan lagi pembelian sembako. Oh sebentar. Karena setelah dana pencairan kemarin, kan sebagian besar itu saya belanjakan untuk sembako nih Pak. Okay. Dan saya amati sebagian besar dari pemasukan dari hari ke hari itu adalah 70% dari penjualan sembako. 70% dari penjualan G. Penjualan sembako. Jadi G cukup bagus G. Oh gitu G. Selain itu gimana G? Kira-kira? Karena sembakonya belum komplit. G. Jadi kedepannya kemungkinan saya akan lebih maksud saya itu kalau misalnya ada customer datang tanya garam atau micin dan lain sebagainya, telur itu kan di toko kami belum ada, di warung saya kan belum ada Pak. Nanti barang lebih lengkap lagi nggih, karena dengan 5 juta kemarin kan kurang ya, dengan bantuan awal TKMP kurang, dengan bantuan awal TKMP modal masih kurang untuk memenuhi modal masih kurang untuk menambah barang ya, barang jualan gitu nggih.
Jadi intinya penambahan untuk meningkatkan penjualan itu jelas penambahan modal ya. Untuk penambahan barang untuk meningkatkan penjualan yaitu penambahan barang akan dijual seperti kira-kira apa kemarin itu telur nggih, kayak telur gitu nggih. Kayak Telur. kalau kemarin kan saya sudah belanja Nggih. beras, Nggih. minyak, sama ada sebagian sabun, Nggih. dari sabun cuci, ada sabun cuci juga, Nggih. ada kecap, Oh gitu nggih. Yang kurang itu apa sih kira-kira apa nggih? Yang kurang itu. sebenarnya permintaan Nggih. customer itu macam-macam Pak. Kemarin itu kenapa nggak dikomplitkan sekalian? Maksudnya ada bawang merah, Nggih. bawang putih, Nggih, ngoten. untuk memenuhi. Kan Nggih, kami iya. kemarin memang beli Nggih. Nggih. Bawang merah plus putih maksudnya untuk kebutuhan dapur memang dan masih kurang komplit. kebutuhan masih kurang. Untuk saat ini sehari itu dapat berapa nih penjualan ini? Kalau hari ini kemarin Tiap hari, rata-rata tiap hari, rata-rata tiap hari 300 ke atas. Nggih. Rata per hari 300 lah ya 300 sampai 400 nggih. 300 sampai 400 per hari. Jadi untuk meningkatkannya harus meningkatkan ya barang harus lebih lengkap lagi nggih. Lebih lengkap. Berarti ini ya kira-kira kan bisa nanti kan kalau barangnya lengkap seperti dapur dan lain sebagainya itu kan ibaratnya tidak 300-400 per harinya, bisa lebih kan gitu, bisa Zoom dengan Bapak Ibu sekalian. Baik ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya atas kediaan waktunya pada malam hari ini sehingga sempat menghadiri waktu meluangkan waktunya atas undangan saya. Yang kedua adalah laporan saya ini nanti sebentar lagi akan berakhir kebetulan mungkin sekali lagi mungkin saya akan berkunjung karena permintaannya itu 4 kali berkunjung ke mitra, 4 kali video call, istilah bukan video call ya, Zoom meeting. Karena permintaan dari Kemenaker itu seperti itu permintaannya. Jadi di akhir September ini sekitar tanggal 30 itu saya sudah harus melaporkan terkait kegiatan yang sudah saya kunjungi di TKMP. Oke, itu. Yang kedua nanti terkait dengan ada beberapa dokumen ya. Dokumen itu yang Bapak Ibu harus upload nanti ya. Yang sudah cair semua itu nanti akan dapat WA dari Kemenaker. Ada 4 item yang harus diupload oleh Bapak Ibu ya. Mungkin sebagian sudah menerima. Sudah menerima SMS tersebut. Mungkin yang lain juga akan menyusul. Yaitu ada 4 item. Nanti di akunnya masing-masing itu ada yang istilahnya laporan pertanggungjawabannya. Di situ diisi di atas itu, di atas materai. Mungkin sebagian sudah mengisi, sebagian belum mengisi. Nanti jika sudah dapat WA tersebut, mohon segera melengkapinya
karena itu adalah permintaan dari Kemenaker langsung ya. Jadi ada WA nanti yang dari Kemenaker langsung bahwa Bapak Ibu disuruh melengkapi uh, laporan pertanggungjawabannya. Nah, itu ya nanti itu. Sedangkan dari saya merupakan dari perguruan tinggi mewakili Kemenaker, yaitu bertugas tutup dong. Bertugas ini nanti ya, bertugas mendampingi Bapak Ibu terkait dengan usahanya itu apakah betul real atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana perkembangannya, kemudian usahanya berjalan atau tidak, kemudian terkait dengan aliran kas, aliran kas Bapak Ibu. Aliran kas itu Bapak Ibu cairnya 5 juta, jadi usahakan 5 juta tersebut habis terbelanjakan, tidak ada sisa. Jadi jika ada sisa itu 1 rupiah pun itu harus dikembalikan ke negara. Jadi usahakan tidak ada sisa. Itu yang saya sampaikan lagi. Nanti karena aliran kas itu nanti masuk ke linknya Kemenaker yang akan saya kirim. Kebetulan beberapa TKMP ini sudah saya kunjungi ya. Terima kasih semuanya sudah menerima saya dengan baik ya. Yang ada di sini, yang sudah hadir ya ini. Karena mohon maaf saya juga sedikit curhat terkait dengan TKMP di grup kita. Jadi tidak hanya di grup kita saja, tapi di beberapa TKMP lain itu ya kurang mengenakkan. Ya, terutama saya juga mengunjunginya itu saya tidak diterima, bahkan saya dicuekin gitu, seakan-akan saya itu kayak pengemis ke rumahnya itu. Nah, saya datangi hujan-hujan itu datangi hanya untuk minta tanda tangan saja, sudah kok sebegitunya gitu. Tapi yang Bapak Ibu di sini tidak seperti itu ya. Saya berterima kasih sekali ya atas terimanya dan kerjasamanya. Apa yang saya minta Bapak Ibu cepat responnya, juga sangat ya mendukung ya apa yang ditugaskan oleh saya dari kampus perguruan tinggi. Sebenarnya saya sih bisa saja menyuruh mahasiswa saya untuk langsung turun ke Bapak Ibu untuk mengambil data tersebut. Tapi itu tidak saya lakukan, kami lakukan karena saya sendiri di kampus itu selaku dosen, karena saya juga punya program, hampir setiap tahun itu adalah program namanya program pengabdian masyarakat. Jadi hampir tiap tahun itu saya juga memberikan bantuan kepada UMKM yang memiliki usaha yang memiliki masalah. Contohnya misalnya mereka tidak punya alat untuk misal cetak rengginang, mereka juga kekurangan modal, biasanya itu saya mengusulkan lewat Kemenristek Dikti. Nah itu, jadi tiap tahun saya selaku dosen itu selalu mencari mitra untuk menjadikan pengabdian. Karena tugas pokoknya kami, karena yang turun ini seluruhnya hampir semuanya itu dosen yang turun itu Bapak Ibu. Sebenarnya kami itu sudah digaji oleh Kemenaker, tidak meminta sepeser pun. Tapi kadang di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi pengalamannya tidak mengenakan, bahkan WA-nya pun tidak mengenakan. Kalau saya baca itu kok sebegininya. Sebelum cair kok enak ngomongnya, setelah cair kan ngomongnya tidak enak. Bahkan mungkin dikira saya tuh minta fee ke sana itu. Padahal saya tuh hanya ditugaskan oleh Kemenaker untuk memantau atau mendampingi Bapak Ibu pada saat pencairan tersebut, bahwa anggaran itu betul-betul diserap digunakan untuk yang kurang itu apa kira-kira apa nih? Yang kurang itu Sebenarnya permintaan customer itu macam-macam Pak. Kemarin itu kenapa nggak dikompletkan sekalian? Maksudnya ada bawang merah, bawang putih, modal. Untuk memenuhi Iya. Kemarin memang beli. Bawang merah plus putih.
dan masih kurang komplit. kebetulan masih kurang. Untuk saat ini sehari itu dapat berapa nih penjualannya? Eh, kalau saat ini kemarin Tiap hari, rata-rata tiap hari, rata-rata tiap hari. rata-rata tiap hari 300 ke atas. Oke, oke. Rata per hari, 300 lah ya, naik ya, ya 300 sampai 400 nih. 300, 300 sampai 400 per hari. Jadi untuk meningkatkannya harus meningkatkan ya barang harus lebih lengkap lagi dia. Oke. Lebih lengkap. Oke, berarti ini ya kira-kira kan bisa nanti kan kalau barangnya lengkap seperti dapur dan lain sebagainya itu kan ibaratnya tidak 300-400 per harinya, bisa lebih kan gitu, bisa Zoom dengan Bapak Ibu sekalian. Baik ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya atas kediaan waktunya pada malam hari ini sehingga sempat ya menghadiri waktu meluangkan waktunya atas undangan saya. Yang kedua adalah laporan saya ini nanti sebentar lagi akan berakhir ya. Kebetulan mungkin sekali lagi mungkin saya akan berkunjung karena permintaannya itu 4 kali berkunjung ke mitra, 4 kali video call, istilah bukan video call ya, Zoom meeting. Karena permintaan dari Kemenaker itu seperti itu permintaannya. Jadi di akhir September ini sekitar tanggal 30 itu saya sudah harus melaporkan terkait kegiatan yang sudah saya kunjungi di TKMP. Oke, itu. Yang kedua, nanti terkait dengan ada beberapa dokumen ya. Dokumen itu yang Bapak Ibu harus upload nanti ya. Yang sudah cair semua itu nanti akan dapat WA dari Kemenaker. Ada 4 item yang harus diupload oleh Bapak Ibu ya. Mungkin sebagian sudah menerima. Oke, sudah menerima SMS tersebut. Mungkin yang lain juga akan menyusul, yaitu ada 4 item. Nanti di akunnya masing-masing itu ada yang istilahnya laporan pertanggungjawabannya. Di situ diisi di atas itu, di atas materai. Mungkin sebagian sudah mengisi, sebagian belum mengisi. Oke, nanti jika sudah dapat WA tersebut, mohon segera melengkapinya. Karena itu adalah permintaan dari Kemenaker langsung ya. Jadi ada WA nanti yang dari Kemenaker langsung bahwa Bapak Ibu disuruh melengkapi laporan pertanggungjawabannya. Nah itu ya nanti itu. Sedangkan dari saya merupakan dari perguruan tinggi mewakili Kemenaker, yaitu bertugas tutup bro, bertugas ini nanti ya bertugas mendampingi Bapak Ibu terkait dengan usahanya itu apakah betul real atau tidak, itu yang pertama. Kemudian bagaimana perkembangannya, kemudian usahanya berjalan atau tidak, kemudian terkait dengan aliran kas, okay? Aliran kas Bapak Ibu, aliran kas itu Bapak Ibu cairnya 5 juta, jadi usahakan 5 juta tersebut habis terbelanjakan, tidak ada sisa. Jadi jika ada sisa itu 1 rupiah pun itu harus dikembalikan ke negara. Jadi usahakan tidak ada sisa, okay? Itu yang saya sampaikan lagi. Nanti karena aliran kas itu nanti masuk ke linknya Kemenaker yang akan saya kirim. Kebetulan beberapa TKMP ini sudah saya kunjungi ya. Terima kasih semuanya sudah menerima saya dengan baik ya.
yang ada di sini, yang sudah hadir ya ini, karena mohon maaf saya juga sedikit curhat terkait dengan TKMP di grup kita. Jadi tidak hanya di grup kita saja, tapi di beberapa TKMP lain itu ya kurang mengenakkan. Ya, terutama saya juga mengunjunginya itu saya tidak diterima, bahkan saya dicuekin gitu, seakan-akan saya itu kayak pengemis ke rumahnya itu. Nah, saya datangi hujan-hujan itu datangi hanya untuk minta tanda tangan saja, wis sudah kok sebegitunya gitu. Tapi yang Bapak Ibu di sini tidak seperti itu ya. Saya berterima kasih sekali ya atas terimanya dan kerjasamanya. Apa yang saya minta Bapak Ibu cepat responnya gitu. Juga sangat ya mendukung ya apa yang ditugaskan oleh saya dari kampus perguruan tinggi. Sebenarnya saya sih bisa saja menyuruh mahasiswa saya untuk langsung turun ke Bapak Ibu untuk mengambil data tersebut. Tapi itu tidak saya lakukan, kami lakukan karena saya sendiri di kampus itu selaku dosen, karena saya juga punya program. Hampir setiap tahun itu adalah program namanya program pengabdian masyarakat. Jadi hampir tiap tahun itu saya juga memberikan bantuan kepada UMKM yang memiliki usaha yang memiliki masalah. Contohnya misalnya mereka tidak punya alat untuk misal cetak rengginang, mereka juga kekurangan modal, biasanya itu saya mengusulkan lewat Kemenristek Dikti. Nah itu, jadi tiap tahun saya selaku dosen itu selalu mencari mitra untuk menjadikan pengabdian. Karena tugas pokoknya kami, karena yang turun ini seluruhnya hampir semuanya itu dosen yang turun itu Bapak Ibu. Okay. Sebenarnya kami itu sudah digaji oleh Kemenaker, tidak meminta sepeser pun. Tapi ya kadang di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Okay. Jadi pengalamannya tidak mengenakan, bahkan WA-nya pun tidak mengenakan ya. Kalau saya baca itu kok sebegininya, sebelum cair kok enak ngomongnya, setelah cair ngomongnya tidak enak, bahkan mungkin dikira saya tuh minta fee ke sana tuh, padahal saya tuh hanya ditugaskan oleh Kemenaker untuk memantau atau mendampingi Bapak Ibu pada saat pencairan tersebut, bahwa anggaran itu betul-betul diserap digunakan untuk keperluan usahanya penjenengan semua, sehingga nanti apa yang saya temukan di lapangan itu itulah yang akan saya laporkan. Walaupun nanti di TKM kelanjutannya, TKML itu nanti syaratnya kan walaupun nanti pendaftarannya di akun lain ya atau pendaftaran lain, tapi syaratnya adalah harus Ini ya, jadi KMP belanja pakan ternak ya. Jadi karena ini sedangkan kan penjelasan Mbak Zakianya nggak mungkin lah klarifikasi ngarit ya, saya jadi dibantu harus dengan beli ya. Kemenaker itu.